Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia Senior kini sudah memulai secara resmi pemusatan latihan yang mereka lakoni di kota Surabaya. Nantinya Timnas Indonesia Senior akan menghadapi satu pertandingan pada FIFA Matchday di bulan September ini. Timnas Turkmenistan secara resmi menjadi lawan tunggal bagi Timnas Indonesia yang akan bertandingan pada hari Jumat 8 September 2023. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dan akan disiarkan secara langsung di RCTI serta RCTI Plus. Namun sangat disayangkan pada FIFA Matchday kali ini Timnas Indonesia Senior dilanda badai cedera. Terdapat 4 pemain yang dicoret dari dalam skuad Timnas Indonesia yang salah satunya merupakan pemain naturalisasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung Timnas Indonesia. Melihat situasi ini, Coach Sintayong pun langsung mengirimkan 3 pemain tambahan untuk Timnas Indonesia Senior dari Timnas U23 yang juga sedang melakukan pemusatan latihan. Dan berikut ini merupakan perkiraan formasi terbaru yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan. Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya, Brimo mobile bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Untuk formasi utama sudah tentu pelatih Sintayong akan menggunakan formasi dengan memanfaatkan 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan juga 3 pemain depan. Dengan posisi kiper yang akan kembali diisi oleh penyelamat Timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata. Kembalinya Nadeo Argawinata ke dalam skuad Timnas Indonesia dianggap sebagai sinyal bahwa Coach Sintayong akan memberikan kembali kepercayaannya untuk menjaga gawang dari Timnas Indonesia. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengelak bahwa peran Nadeo sangatlah besar, khususnya selama kepelatihan Coach Sintayong. Meskipun pada jeda internasional sebelumnya dirinya tidak dibawa karena sedang tidak menunjukkan performa yang baik, kini dirinya dapat kembali masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia Senior. Sudah tentu besar harapan Nadeo Argawinata dapat tampil maksimal dikarenakan dirinya merupakan sosok kiper paling ideal bagi Timnas Indonesia di ajang internasional hari ini. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang sudah tentu Coach Sintayong akan menggunakan jasa dari Jordi Amat. Akan tetapi nampaknya nama seperti Rahmat Irianto dan juga Fahrudin akan menjadi nama baru yang akan menjadi partner pemain naturalisasi tersebut di dalam ajang ini. Tentu saja ini menjadi pengalaman baru dari sang pemain yang berkarir di Liga Malaysia tersebut. Akan tetapi tandem dari Jordi Amat sendiri merupakan 2 sosok pemain yang juga memiliki jam terbang tinggi di level tim nasional. Jadi sudah pasti pelatih Sintayong akan menggunakan kembali ketiga pemain tersebut untuk dapat mengisi pos pertahanan Timnas Indonesia. Selain itu, peran ketiganya juga sangatlah krusial untuk membangun serangan awal dari Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Nama pemain asal Jeonnam Dragon nampaknya akan memulai debut pertamanya dengan posisi sebagai bek kiri di Timnas Indonesia. Nama pemain yang berkarir di luar negeri ini memang sudah tidaklah asing dengan posisi yang biasa diisi oleh temannya, yaitu Pratama Arhan. Namun Pratama Arhan yang mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia U23, serta Saine Patinama yang absen pada laga 8 September besok, sudah tentu akan memperbesar peluang nama pemain yang sempat membela PSM Makassar tersebut untuk bisa bermain sebagai bek kiri. Kemampuannya yang sangat profesional di dalam pertahanan sekaligus penyerangan serta kemampuan dalam koordinasi membuat pelatih nantinya tidak memiliki alasan lain selain memasukkannya ke dalam lapangan. Apalagi daya juangnya yang sangat tinggi akan sangat membantu pasukan Garuda dalam meningkatkan intensitas dari permainan. Sandy Walsh. Pemain asal Liga Belgia Sandy Walsh sudah tentu akan menjalani debut pertama di Timnas Indonesia setelah menunggu lebih dari 3 tahun. Sentuhan bola perdananya di FIFA Matchday juga sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Karena seperti yang kita ketahui, dirinya sangatlah sulit untuk bisa bertanding bersama Timnas Indonesia. Terdapat begitu banyak halangan seperti cedera yang sering dia alami jelang pagelaran FIFA Matchday. Sehingga pada bulan September nanti sudah tentu Sintayong akan memasangnya untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan dari Timnas Indonesia. Akan tetapi jika dirinya kembali berhalangan, sudah tentu nama Asnawi Mangkualam dapat menggantikan posisinya yang serupa. Mark Anthony Klopp. Nama pemain gelandang asal Persib Bandung sudah tentu menjadi salah satu pemain langganan pelatih Sintayong dalam setiap ajang Timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai penghubung antara lini pertahanan dengan serang, serta akurasi tendangannya dalam situasi bola mati menjadi nilai tambah yang dia miliki.
Selain itu, kehadiran gelandang naturalisasi asal negeri Belanda ini juga siap menjadi sosok pemain yang mengeluarkan potensi terbaiknya di detik-detik yang menentukan. Sehingga kehadirannya di dalam formasi inti Timnas Indonesia Senior sampai saat ini sangatlah dibutuhkan. Ricky Kambuaya, pemain Timnas Indonesia yang saat ini berkarir di klub Dewa United, akhirnya kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain gelandang serang eksplosif yang mampu berada di lapangan selama 90 menit penuh. Tentu saja dirinya merupakan pemain yang sangat memiliki nilai lebih untuk bisa menyukseskan strategi dari sang pelatih. Apalagi ini merupakan saat baginya untuk kembali menunjukkan performanya di dalam lapangan. Sehingga sudah tentu dirinya akan menunjukkan kebolehannya 100% saat Indonesia bertemu dengan Timnas Turkmenistan pada ajang FIFA Matchday yang akan datang. Sadil Ramdhani yang kini berkarir di Sabah FC kembali mendapatkan kesempatan terakhirnya di Timnas Indonesia. Sudah tentu sang pemain yang memiliki performa gemilang di level klub diharapkan dapat meningkatkan performanya kembali di level Timnas. Sejauh ini nama Sadil Ramdhani masih menjadi nama pemain yang paling subur di Liga Malaysia. Sehingga tentu Coach Sintayong berharap dirinya dapat berkontribusi banyak di dalam ajang FIFA Matchday kali ini. Apalagi ajang ini akan menjadi salah satu aspek penentuan dirinya apakah akan dibawa ke dalam skuad Piala Asia Senior mendatang atau tidak Stefano Lillipali. Hanya duduk sebagai pemanis bangku cadangan pada laga kontra Argentina, nama Stefano Lillipali menjadi opsi paling tepat untuk bisa tampil pada ajang FIFA Matchday kali ini. Kualitasnya yang konsisten di dalam pertandingan level klub dengan akurasi passing dan juga umpan silang membuatnya dapat menjadi opsi terbaik untuk Timnas Indonesia saat ini. Apalagi dirinya juga memiliki semangat dan daya juang yang membuatnya dapat menunjukkan performa 100% saat membela Timnas Indonesia. Oleh karenanya tentu saja namanya patut diperhitungkan oleh tim pelatih dan memasukkan namanya ke dalam skuad inti Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September mendatang melawan Timnas Turkmenistan. Dendi Sulistiawan, pemain asal Bayangkara FC ini berkemungkinan besar akan kembali digunakan oleh Coach Sintayong untuk bisa mengisi ujung tombak dari Timnas Indonesia. Meskipun pada ajang BRI Liga 1 di musim ini dirinya belum bisa memberikan kontribusi banyak bagi klubnya, namun sepertinya Coach Sintayong tidak memiliki banyak pilihan dalam hal mencari striker depan. Akan tetapi sudah tentu dirinya berharap Dendi Sulistiawan dapat menemukan ketajamannya sendiri di dalam ajang ini. Karena sudah tentu jika dirinya tidak bisa menampilkan performanya dengan baik di ajang kali ini, nama striker muda Timnas Indonesia akan siap menggantikannya di Timnas Indonesia Senior. Itulah tadi merupakan perkiraan formasi terbaru yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.